Masih ada refleks jadi gitu. Kalau nggak kena ini repot nih mikrofon. Waduh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penuh cinta untuk seluruh pemeluk agama. Salam oi. Yang saya ingin tegaskan tadi Ibu Ketum ngomong soal tenang, gitu kan ya. Memang benar itu, ketenangan sumber kekuatan. Tapi bukan berarti tenang harus tenang, lantas dipanggil ke depan jadi jalan ini. Pak Sony ngomong menggebu-gebu tapi tetap tenang dia. Tetap. Jadi ketenangan tuh nggak diukur dari gestur, tapi dari memang perlu latihan untuk menjadi tenang. Tapi bukan berarti harus ini. Kadang-kadang orang wow itu justru dalam posisi yang tenang. Orang yang ditenang-tenangin malah nggak tenang. Contohnya saya sekarang, saya tenang-tenangin malah nggak tenang. Jadi itu kalau bisa dapat yang Ibu Ketum tadi mau soal tenang, waduh dahsyat. Bukan tidak mungkin OI melayani Indonesia. Indonesia melayani 7 miliar manusia di dunia yang tadi Ibu Ketum ngomong lagi nggak tenang katanya kan. Itu bagaimana kita bisa melayani manusia di dunia 7 miliar kalau kita nggak tenang. Entah bagaimana cara melayaninya itu monggo diomongin nanti kan habis Jumatan. Oke, saya langsung masuk ke apa yang sudah didapat oleh teman-teman OI banyak. Donor darah, sampah, segala macam. Kalian lebih tahu lah di daerah masing-masing itu ya. Saya angkat topi. Salut. Tapi ya jangan berpuas diri. Karena itu juga jebakan Batman itu. Karena kita dipuji kiri kanan, semua hormat sama kita, lantas kita menjadi lupa diri, mengentengkan, menggampangkan persoalan. Nah ini juga kita bisa jadi terjerumus nanti. Oke. Sopan, melulu tentang sopan, udah jangan lain-lain. Melulu tentang sopan karena kita berkumpul untuk itu, untuk kesenian, untuk olahraga, untuk pendidikan, untuk akhlak dan niaga. Saya berkali-kali ngomong ke teman-teman kalau saya pergi ke daerah-daerah itu main musik sambil ada pertemuan teman-teman OI. Apa ya seni ya? Seni banyak. Tapi untuk gampangnya udah main teater aja deh. Teater ada seni rupa, ada seni suara, ada seni gerak, ada seni sastranya. Komplit. Itu kalau kesenian itu induk kesenian. Jadi usahakan bikin kelompok-kelompok teater. Cari guru yang bagus karena di teater juga melatih kita menjadi diri sendiri, bukan sekedar artis atau apa, tapi menjadi manusia yang utuh. Begitupun dengan olahraga. Olahraga juga banyak cabang. Ya mungkin kalian kalau bosan ya saya dengar ngomong seperti ini karena sering saya selalu ngomong ini. Tapi saya harus ulang, mumpung kita ketemu, biasanya kan sendiri-sendiri kita ketemu. Bersama-sama supaya ada kesepakatan. Olahraga juga banyak cabang-cabangnya. Itu kalau kita ikut PON, ikut Olimpiade, buset deh, serem. Jadi apa nih yang bisa kita semua? Udah lari aja semua teman-teman OI. Lari bikin program yang ini. Semua cabang olahraga ada larinya. Nggak tahu catur ada nggak ya? Mungkin ada juga karena darah harus lancar kan. Gitu. Yang penting jangan lari dari kenyataan. Gitu. Udah OI, udah males-malesan ya nggak bikin program. Enggak ini ya. Jadi teriak-teriak aja kenceng gitu, tapi setelah dapat KTA atau segala macam diakui ya udah enggak. Ya umpamanya gitu, atletik tuh induk dari olahraga. Jadi kalau teman-teman atletik lari aja bersama kan lari bisa. Kalau ibu-ibu kan nggak perlu lari, jalan kaki, bawa bapak yang udah nggak kuat. Saya umpamanya juga nggak mungkin lari, tapi saya bisa ngikutin program itu bareng-bareng. Nah, jalan kan sehat. Nah, lalu pendidikan, opsi diskusi itu penting. Kita nggak punya sekolah kayak Muhammadiyah dan segala macam, belum. Tapi mulailah dari kelompok. Biasakan diskusi, biasakan ngomong, apa nih lagi rame nih sekarang nih, PKI, apalagi Novanto, KPK, diomongin rembukan. Pasti beda, pemikiran satu orang sama pemikiran 5 orang, sama pemikiran 10 orang, sama 10.000 orang, sama. Pasti akan berbeda. Hasilnya apa ya bukan itu tujuan utamanya, prosesnya yang penting kan. Kalau di lagu seperti matahari.
tadi disinggung sama Mas Sony bahwa kita beraneka ragam. Belum lagi yang kepercayaan, waduh, dari Parmalin, Kejawen, Islam sejati dan segala macam, sangat beragam. Tapi saya menangkap akhlak ini juga berkali-kali saya ngomong bahwa kalau kita menyayangi alam, kita menyayangi diri sendiri, kita menyayangi orang lain, mungkin setiap ajaran-ajaran besar semua ngajarin itu semua kali ya. Bagaimana menerapkan menyayangi alam, menyayangi orang lain dan menyayangi diri, buat saya itu akhlak yang menjadi ya, atau budi pekerti, apa namanya lah, silahkan monggo diterjemahin itu. Kalau di Bali ada konsep trihita, karena kalau di kita ada Muslim ada hablum minallah hablum minanas. Kalau di Katolik ada trias apa yang segitiga itu ya, Bapak dan macam-macam. Itu Trinitas ya, atau di Kristen. Ya silahkan dicari, pasti banyak ahli-ahli yang itu. Buat saya akhlak itu, bagaimana OI mampu menerapkan kasih sayang terhadap alam, terhadap diri dan orang lain, itulah yang menjadi ukuran. Tadi sempat disinggung, harusnya OI dapat dana dari pemerintah ya, karena iyalah, tunggu nanti kalau pemerintahnya udah tenang dulu ya. Saya sepakat sama Ibu Ketum. Kalau pemerintah udah tenang, baru nanti OI bisa bergaul. Karena sekarang lagi sibuk, pusing juga pemerintah kali ya. Bingung, banyak utang, dihantam kiri kanan dan segala macam. Aduh, stres. Nah, kita kalau buat hidup sekedar seadanya masih bisa lah gitu. Paling nggak jelek-jelek masih bisa ngamen atau kegiatan lain. Ya teman-teman juga kayak kemarin Rohingya, banyak pada ngamen, lalu berapa kegiatan lain ya. Ada bencana dan segala macam. Keberadaan kita jangan ngerepotin orang lain. Keberadaan kita harus memberi nilai tambah buat lingkungan kita, buat alam, buat diri sendiri, buat orang lain. Itu akhlak buat saya. 2 menit lagi masih ada. Kira-kira, nah bagaimana semua ini bisa berjalan? Saya yakin bisa berjalan kalau kita sepakat mengutamakan yang lemah. Jadi jangan berangkat dari yang kuat dulu, jangan berangkat dari yang tengah, tapi harus berangkat dari yang paling tidak mampu. Kalau berangkat dari yang hebat dulu, dari profesor, keteteran yang TK nanti tuh. Dari yang kuat, keteteran nanti, kasihan. Dari orang kaya dulu, bingung nanti yang miskin. Jadi kita harus berangkat dari yang terlemah dari anggota OI. Baru bisa selamat nih kita semua. Kalau kita berangkat dari tengah, kita nggak sabar, ini nggak bisa ngikutin, pecat atau pecat sekalian. Kalau udah ragu sama temen, nggak mampu nih, udah jangan dulu deh ikut gitu. Gitu ya. Tapi kalau masih yakin mampu, ya udah berangkat dari dia, dari yang terlemah. Siapa yang terlemah itu? Tuca itu siapa? Kriminal. Karena kriminal adalah yang disingkirkan dari pergaulan. Mulai dari situ. Jadi mulai dari yang lemah dulu. Tuca, dari kriminal. Siapa di lingkungan kita nih yang brengsek, yang badung nih? Ayo kita ajak ngomong dia. Kita buka pintu hati kita. Kita sayangi dia. Siapa tahu dia punya. Mana ada orang mau brengsek? Kecuali setan. Itu emang udah janjinya dari sana. Oke, jadi mulai dari yang lemah ya. Entah gimana nanti teknisnya gimana, saya nggak ngerti. Dan yang terpenting melakukannya dengan gembira. Melakukan semua ini dengan gembira. Memanggul salib ini dengan gembira ini. Kalau nggak gembira, mana ada tenaga? Nah, harus senang. Yang poin 2 terakhir ini, bentar lagi pilkada, sekarang nih pilkada, pilpres nih. Setahu saya nggak boleh ikut-ikutan ya OI ya. Nah, itu tolong dipegang, supaya kita tetap menjadi gagah gitu. Menjadi tempat oase buat teman-teman yang nggak tenang tadi. Dan selamat berakernas ria. Kenapa ria? Kok pakai ria nih? Kurang ria itu. Kenapa? Ya karena ada di pasal mana OI itu harus bahagia, katanya harus gembira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam OI.